Bab 91. Baik, saya laksanakan. Pria itu lalu memberikan tundukan hormat sebelum beranjak pergi dari ruangan tersebut. Sakaya menggeram. Tangannya mengepal. Dia membuang semua barang di mejanya ke lantai dan berteriak. Kurang ajar kamu, Vian. Beraninya kamu mengkhianati saya. Ingatannya balik pada ancaman Vian mengenai video kamera dashboard tersebut. Bagaimanapun dia tidak boleh bertindak gegabah, sekali Vian menyerahkan bukti tersebut. Hidupnya jatuh. Mas, tadi kan Mas baru pergi ke markas. Kok tumben baliknya cepat? Aku kangen kamu. Karena kangen Sanum Mas langsung balik. Bucin deh. Emang. Gaza mencubit gemas pipi Sanum. Saat ini mereka tengah belajar bersama di ruang tengah untuk persiapan ujian kelulusan. Sanum tersenyum. Dia menunduk menatap bukunya dan mengerjakan beberapa soal matematika. Oh ya Mas, ucapnya teringat. Sanum boleh tanya sesuatu? Mau tanya apa Bay? Mas kenal dengan adik panti yang Mas kunjungi itu? Sanum menatap Gaza, gerakan tangan Gaza yang sedang menulis berhenti. Kenapa tiba-tiba? Mas sering kunjungi dia dan waktu itu panik pas menerima telepon. Gaza terdiam. Kamu haus Bay? Aku ambilkan minum. Dua alis Sanum naik. Dia kemudian memberikan anggukan dengan senyum tipis. Boleh Mas. Bentar ya. Gaza mengacak puncak rambut Sanum lalu beranjak. Sanum memperhatikan kepergian Gaza dengan segala tanda tanya. Apa Gaza belum mau menceritakan hingga mengalihkan? Dering telepon yang berbunyi di atas meja membuat Sanum mengalihkan perhatiannya. Ponsel Gaza. Di layarnya tertera nama Papa. 76. Mas, Papa nelpon. Gak penting. Gak usah diangkat Bay. Sanum mengangguk. Dia biarkan saja ponsel itu terus berdering. Gaza kembali membawa 2 gelas minuman dingin. Ponsel Gaza kembali bergetar. Dari penelpon yang sama. Gaza mengambil benda pipi itu dan tanpa ragu merijeknya. Selanjutnya Gaza menaruh lagi ponselnya. Nih, minum Bay. Dia kemudian menyodorkan bibir gelas ke depan bibir Sanum, membantu meminumkan. Selang beberapa detik, ponsel Gaza kembali berbunyi. Tatapan Sanum beralih ke sana. Mungkin penting Mas. Biar aja. Kalau Papa kenapa-kenapa gimana? Aku bersyukur kalau itu terjadi. Sanum mengangguk saja. Dia membiarkan. Setelah terus berdering dan berakhir direjek oleh Gaza, sebuah pesan menasuk ke notifikasi. Gaza mengambil ponselnya. Sakaya lagi. From Papa. Gaza. Kurang ajar, kamu menyuruh orang menyakiti Elis. Calon istrimu di rumah sakit. Gaza tersenyum miring. Dia puas mendengarnya. Tuh, Papa. Dia sudah mati. From Papa. Kurang ajar kamu. Datang dan jenguk calon istrimu. Tuh, Papa. Saya sudah punya istri. Katakan pada dia,
Kalau sekali lagi berani menyentuh istri saya, dia mati. Gaza lalu melempar ponselnya ke sofa. Dia beralih pada Sanum yang tampak penasaran. Bukan apa-apa sayang. Sanum mengangguk saja. Mereka lanjut mengerjakan soal-soal tersebut. Dia meneguk lagi minumannya. Baik. Sanum melirik karena dia sedang minum. Abis lulus mau bulan madu kemana? Uhuk. Sanum tersedak minumannya. Dia menepuk dadanya karena jadi terbatuk. Pipinya memerah. Gaza menanyakannya dengan sangat ringan. 77. Emang kita mau bulan madu mas? Kita punya waktu sebelum masuk kuliah. Mau kemana HMN? Gaza menumpu sisi kepalanya dengan tangan. Sebelah matanya berkedip. Seserah mas aja. Sanum menaruh gelasnya dan buru-buru menulis lagi. Gaza terkekeh. Dia menyentuh pipi Sanum yang merona. Kamu gak berubah Mas tiba-tiba nanya hal aneh. Kita lebih baik harus fokus ujian ke depan. Ini untuk masa depan kita. Ini juga masa depan kita Kamu, aku dan anak-anak kita nanti. Gaza tersenyum membayangkan. Apaan coba mas? Sanum menutup wajahnya dengan buku. Dia kemudian mengintip dari mata saja sedikit. Gaza tergelak. Kamu sudah malu padahal aku bertanya aja baik. Sanum masih polos tahu. Emang? Iya. Sanum gak ngerti yang gituan. Gituan? Gituan apa? Ya itu yang mas bahas. Emang aku bahas apa? Dua alis Gaza naik turun menenggoda. Pokoknya yang mas bahas barusan. Iya apa Maas, rengeknya. Gaza tertawa. Dia mengacak rambut Sanum lagi hingga berantakan. Sanum cemberut. Rambut Sanum mas. Ya sayang. Berantakan. Bodoh. Mas mah. Gaza menahan senyum. Tapi Sanum punya syarat. Syarat baik. Kalau mas sama sekali gak imamin Sanum sholat. Sanum gak akan mau. Kok gitu? Sanum menjulurkan lidahnya. Kabulkan dulu keinginan Sanum, diimamin mas sholat. Baru Sanum mau. Gaza bersungut-sungut. Padahal dia sudah menunggu waktunya tapi mendadak ada persyaratan. Oke. Aku penuhi. Janji ya. 78. Kamu gak bisa lari kalau aku mau Setelah syaratnya dipenuhi. Oke siapa takut. Gaza tersenyum lebar. Besok dia akan mendatangi Ustadz Hilmi. Kalau bisa dia datang tiap hari belajar lebih intens. Masih banyak baik bacaan dan gerakan sholatnya yang perlu dia perbaiki. Dia perlu mensyanumel juga beberapa surat lain. Beberapa waktu ini Gaza hanya baca surat Anas dalam sholat atau tidak Al-Ikhlas. 79. Luna, ayo konsernya mau mulai, teriak seorang siswi SMP di pinggir jalan. Meneriaki temannya yang tengah membeli stik lampu di seberang sana. Iya gue datang, balas gadis yang dipanggil Luna itu berteriak juga. Dia tersenyum lebar dan menyerahkan selembar uang,
Setelah menerima kembalian, dia melambai pada temannya. Gadis itu tengah kelas 3 SMP, rambutnya dikucir kuda, dia memiliki wajah yang mungil dan terkesan imut. Dia berlari semangat melintasi jalan. Mereka akan pergi menghadiri konser salah satu band Korea yang diselenggarakan di Jakarta. Namun, tanpa dia sadari sebuah mobil melaju kencang dari arah lain. Pengendaranya memberikan seringaian kala jarak mobil dan gadis itu semakin dekat. "Luna, awas!" Luna menoleh kala lampu mobil menyorotinya begitu dekat. Teriakan temannya tidak lagi terdengar karena dia sangat shock. Hanya selang beberapa saat. Bruk. Tubuh itu dihantam sebuah sedan hitam hingga terpenting beberapa meter setelah melayang ke udara sesaat. Bunyi memekakkan dan jerit kesakitan terdengar keras membuat ngilu mendengarkan. Bukh. Semua penonton yang hendak memasuki gedung konser menoleh dengan terbelalak. Mereka ramai-ramai mengerubuni sedang mobil tadi sudah hilang begitu saja. "Luna!" teriak gadis yang menunggu tadi menangis. Tubuhnya gemetaran melihat Luna yang tergeletak bersimbah darah tidak sadarkan diri. "Panggil ambulans." Vian menatap layar komputer di hadapannya lalu menghela nafas. Dia menyandarkan badannya dan mengalihkan perhatian dari layar tersebut pada pemandangan di luar jendela ruangannya. Malam menyelimuti kota. Cahaya rembulan menyinari permukaan meja kerjanya. Lampu ruangannya tidak dia nyalakan semua, bergulat dalam pekerjaan dengan pencahayaan yang sengaja dia minimkan. Sunyi mengisi. Tidak ada lagi karyawan atau pekerja di kantor, namun dia masih bergulat dengan kerjanya. Vian memilih bangkit dari kursi kerjanya dan berdiri di dekat jendela kaca itu. Pandangannya turun ke bawah memperhatikan lalu lalang kendaraan. Lampu lampu kota yang menyala membuat pemandangan malam itu kian cantik. Melihat ke arah kanan, sebuah billboard menampilkan konser salah satu band Korea malam ini di salah satu gedung. Kedua sudut bibir Vian naik. Bukankah Luna hari ini nonton konser opa kesukaannya? Vian menengok arloji di tangan kirinya. Waktu menunjukkan pukul 7 malam. Seharusnya dia sudah di sana, gumamnya. Anak itu pasti bersenang-senang, lanjutnya terkekeh. "Papa, jangan lupa jemput Luna ya. Kita beli makanan kesukaan Mama dan Luna sebelum pulang." Vian. 80. Masih ingat bagaimana Luna tadi memeluknya dan mengingatkan hal tersebut. "Baiklah, mari selesaikan pekerjaan hari ini dan menjemput putrimu nanti," ucapnya tersenyum. Vian berbalik badan dan kembali duduk di balik meja kerjanya. Ponselnya yang bergetar di atas meja membuat Vian meraih ponsel tersebut. Nama Luna yang tertera di layar membuatnya mengulas senyum dan menempelkan ke telinga kiri. "Halo Tuan Putri. Jadi, menelpon untuk pamer kalau kamu sudah bertemu dengan opamu itu, Mohon maaf Pak, apa benar ini dengan orang tua Luna?" Vian mengernyit karena suara orang dewasa yang membalas di ujung sana. Dia menatap layar memastikan sesuatu. Ini nomor putrinya. Begitu menempelkan benda itu ke telinga kirinya lagi, suara sirine polisi dan ambulans terdengar bersahutan. Tubuhnya membeku, wajahnya menegang. Pikiran Vian mulai kacau begitu mendengar kalimat selanjutnya. "Kami dari kepolisian,
putri Bapak menjadi korban tabrak lari dan sekarang kritis, kami. Dunia mendadak berhenti. Nafasnya tercekat seolah oksigen tengah menipis setelah mendengar sesuatu yang menyakitkan. Suara polisi di seberang sana tidak lagi jelas, hanya tenggelam suara ambulans dan sirene yang bersahutan. Mata Vian memerah, dia menatap billboard tadi dengan perasaan hancur. Senyum manis putrinya terbayang. Dia kembali bangkit, mengambil kunci mobil lalu berlari kencang keluar dari ruangannya. Tidak, Luna. Kehancuran seorang ayah adalah kala melihat anaknya berbaring tidak berdaya dengan kondisi kritis di atas ranjang persakitan. Berbagai alat berbunyi untuk menopang kehidupan putrinya yang malang. Darah masih terlihat begitu banyak di depan matanya. Memenuhi baju yang tadi pagi putrinya kenakan, dokter dan suster sibuk hilir mudik membawa berbagai alat yang dibutuhkan. Dokter, tekanan darah pasien menurun, dia banyak kehilangan darah. Dokter, denyut nadi pasien melemah. Cepat. Siapkan ruangan operasi. Kita harus mengoperasi pasien sebelum terlambat. Air mata jatuh dari pelupuk mata yang sejak tadi menahan cairan tersebut. Semua itu dia lihat di depan matanya sendiri. Kakinya terasa lemas tidak bertulang. Luna. Mas, makan malamnya sudah siap. Sanum menyembulkan kepalanya di ambang pintu kamar. Senyumnya melengkung manis. Gaza yang sedang memejamkan mata dengan earphone terpasang memiumpal kedua telinganya tentu tidak ngeakan panggilan tersebut. Pikiran dan fokusnya pada suara dari earphone tersebut. Dua alis Sanum naik. Mas Gaza tidur. Gumamnya berjalan masuk ke dalam kamar. Sanum berdiri di samping kasur dan menarik lembut sweater pemberiannya yang tengah Gaza gunakan. 81. Mas. Panggilnya pelan. Mas Bobo. Tidak ada pergerakan. Sanum mencondongkan wajahnya dan menatap lamat-lamat wajah suaminya. Gaza tengah duduk bersandar ke sandaran kasur. Apa mungkin memang tidur? Jari telunjuknya terulur menyentuh kelopak mata Gaza dengan pelan. Sanum menarik lagi tangannya. Nanti aja ya, Sanum, bangunkan. Gumamnya. Dia hendak menjauhkan kembali wajahnya sebelum tangan Gaza menariknya hingga dia jatuh ke pangkuan cowok itu. Sanum membulatkan mata dengan pipi memerah. Dia mendongak. Gaza menatapnya dalam dengan senyuman manis. Mas pura-pura tidur. Aku gak tidur, gelengnya. Tangan Gaza terulur mengusap lembut pipi Sanum. Kok Sanum panggil gak nyaut? Gaza hanya tersenyum dan melingkarkan tangannya di pinggang Sanum. Sanum sendiri merasa gugup karena duduk di pangkuan Gaza. Mas, ayo makan. Sebentar, bye. Mas gak lapar. Sanum menatap balik tatapan Gaza. Tapi masih pengen peluk kamu. Sanum menarik senyuman kecil. Dia kemudian menyandarkan kepalanya di dada bidang Gaza. Begini. Gaza terkekeh. Keduanya menikmati momen tersebut sesaat hingga dering ponsel di atas nakas mengalihkan perhatian Gaza. Siapa, Mas? Tangan kanan Gaza terulur mengambil ponsel pintar bermerek Apple tersebut. Dia menatap layar, salah satu orang kantor menelponnya, teman Vian.
Ya? Tanyanya begitu benda pipi itu menempel di telinga kiri. Tuan Muda Gaza. Putri Vian kecelakaan. Kang sudah dengar. Mata Gaza melebar. Luna. Keadaannya kritis dan sedang dioperasi. Gaza membeku. Setelah mendapat informasi di mana rumah sakitnya, dia melepaskan pelukannya. Luna. Siapa Mas? Bai, putri Pak Vian kecelakaan. Aku kesana dulu, ujarnya khawatir. Gaza tidak terlalu akrab dengan Luna, putri Vian. Tapi gadis itu beberapa kali suka jahil padanya. Anaknya ceria dan lagi pula Gaza sudah menganggap seluruh keluarga Vian juga keluarganya.